Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman Scorpio dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Salam rahayu untuk kita semuanya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah join. Saat ini kalian sedang mendengarkan bacaan analisis astrologi Vedic. Jadi pada video ini saya tidak hanya menyebutkan nama zodiak, tapi saya juga akan menyebutkan istilah-istilah dalam astrologi. Bagi teman-teman yang belum memahami istilah-istilah dalam pembacaan astrologi, nggak apa-apa. Diikuti aja bacaan ini dari awal sampai akhir dan sering-sering mendengarkan bacaan astrologi, baik itu Vedic atau Western, agar nantinya terbiasa dan lebih memahami istilah-istilah dalam bacaan astrologi. Oke, Scorpio, sejak Januari tahun 2025 ketika dimulainya New Moon in Capricorn hingga 11 Juli tahun 2025 ketika terjadi Full Moon in Capricorn, kurang lebih 6 bulan, ini adalah masa transisi dalam kehidupan Scorpio. Pada masa ini terasa banget gelombang-gelombang revolusi di dalam kehidupan Scorpio menuju era baru. Periode 6 bulan ini adalah periode konklusi, kesimpulan, atau intisari dari kehidupan yang sudah dijalani Scorpio 10 hingga 15 tahun belakangan. Pada periode ini jika muncul persoalan-persoalan, maka sesungguhnya persoalan itu untuk Scorpio lihat dengan jelas, untuk Scorpio ketahui, karena sesungguhnya persoalan-persoalan itulah yang menjadi inti masalah Scorpio selama kehidupan Scorpio 10 hingga 15 tahun yang sudah dilalui. Jadi kalau 10 hingga 15 tahun ini Scorpio berusaha menghindari, melarikan diri, atau mengabaikan, atau bahkan nggak tahu sama sekali persoalan apa yang terjadi dalam kehidupan Scorpio. Mungkin persoalan ini menjadi kendala, atau menjadi rintangan, atau nggak selesai-selesai. Maka periode 6 bulan inilah fasenya untuk menyelesaikan. Namun di sisi lain, 6 bulan masa transisi ini adalah masa Scorpio transendensi, di mana pada waktu Scorpio menyelam ke dalam dirinya, melihat realiti kehidupannya, Scorpio juga bisa menemukan kekuatannya, kemampuannya, potensi Scorpio, bakat Scorpio, dan hal-hal yang menguntungkan bagi Scorpio. Terlihat pada chart, posisi full moon 13 derajat di rasi Capricorn bersama dengan Pluto retrograde 0,8 derajat di house ketiga Scorpio. Saturnus 0,7 derajat, Neptunus retrograde 0,7 derajat di rasi Pisces di house kelima Scorpio. Uranus 0,6 derajat, Venus square 14 derajat di rasi Taurus house ketujuh Scorpio. Jupiter 13 derajat, Sun 26 derajat di rasi Gemini house ke-8 Scorpio. Merkurius 20 derajat di rasi Cancer house ke-9 Scorpio. Dan Mars 20 derajat di rasi Leo house ke-10 Scorpio. Sementara posisi Rahu 27 derajat di rasi Aquarius house ke-4 Scorpio, Ketu 27 derajat di rasi Leo house ke-10 Scorpio. Rahu dan Ketu ada lambang bintang seperti planet lain. Lambang bintang ini melambangkan kemunduran atau retrograde. Namun khusus untuk Rahu dan Ketu, lambang retrograde ini menggambarkan kemunduran karena Rahu dan Ketu tidak pernah maju seperti planet lainnya, namun Rahu dan Ketu pergerakannya mundur. Rahu adalah pengejaran dunia, Ketu adalah pengejaran spiritual. Kalau dalam Western Astrology, Rahu disebut dengan North Node, Ketu disebut dengan South Node. Namun perbedaannya dalam Western Astrology, South Node dan North Node dilihat dari bayangan matahari, sementara Rahu dan Ketu dilihat dari bayangan bulan. Dan ini juga saya jelaskan di bacaan zodiak lainnya agar teman-teman memahami. Oke, Scorpio selama 6 bulan di masa transisi dan transendensi sejak Januari 2025 hingga bulan Juli 2025, Scorpio sepertinya mengalami dilematik di area komunikasi atau hubungan jarak jauh atau pendidikan atau hal-hal yang terkait dengan figur ibu. Mungkin ini adalah persoalan figur ibu atau sisi protektif Scorpio terhadap figur ibu jika memang figur ibu masih ada. Bagi teman-teman Scorpio yang sudah tidak ada figur ibu di dunia ini, kemungkinan ini adalah persoalan saudara dari figur ibu atau persoalan Scorpio sendiri jika Scorpio seorang perempuan. Entah itu figur ibu atau belum, tetapi ada pemikiran-pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan
sebagai seorang perempuan. Bagi Scorpio laki-laki ini ada kaitannya dengan hubungan jarak jauh atau komunikasi yang ditutup-tutupi, tersembunyi, atau ada kaitannya juga dengan persoalan figur ibu, atau ada hubungan yang berubah karena komunikasi jarak jauh. Selama 6 bulan ini juga Scorpio banyak melewati komunikasi, negosiasi, atau mendapatkan informasi-informasi, bisa jadi informasi ini mengenai saudara dari figur bapak, kerabat ya, atau ada kaitannya dengan kerabat Scorpio sendiri, misalnya kakak, adik, atau sepupu, dan ada kaitannya dengan harta warisan atau warisan permasalahan. Warisan permasalahan ini seperti ada permasalahan dulunya dengan figur bapak yang diwariskan kepada Scorpio yang tujuannya untuk Scorpio selesaikan, atau dari figur ibu, atau melibatkan figur ibu. Terlihat situasi Scorpio berusaha untuk memproteksi figur ibu jika memang persoalan ini resonate ya teman-teman. Atau jika Scorpio sebagai perempuan, Scorpio berusaha membatasi komunikasi ataupun informasi karena menjaga suasana batin ataupun menjaga mental. Ada juga Scorpio yang bimbang menunggu hasil informasi dari pendidikan yang Scorpio jalani. Bisa jadi ini pendidikan formal, perkuliahan, atau pendidikan singkat untuk menambah skill, bakat, ataupun sertifikasi yang berkaitan dengan profesi Scorpio, pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan produktif lain. Dan ada juga sebagian Scorpio selama 6 bulan ini sepertinya merencanakan untuk mengunjungi dokter spesialis ya, bisa jadi di luar negeri atau di dalam negeri, tetapi dokter spesialis yang terkait dengan reproduksi. Selama masa transisi ini juga ada perubahan cara komunikasi Scorpio dengan ibu atau dengan saudara kerabat. Ada tekanan-tekanan yang Scorpio rasakan tidak bisa mengambil dominansi diri. Mungkin ada rasa takut dengan pimpinan atau takut dengan pengakhiran pekerjaan, atau karena ada seseorang di dalam kehidupan Scorpio yang perannya cukup tinggi dalam kehidupan Scorpio, sehingga Scorpio jika mengambil keputusan pun mesti mempertimbangkan keberadaan seseorang ini. Bisa jadi ini adalah pimpinan, orang tua, atau siapa di dalam kehidupan Scorpio yang cukup penting dalam kehidupan Scorpio. Nah, pada full moon in Capricorn yang terjadi di bulan Juli tahun 2025, Scorpio mendapatkan informasi atau sampai pada konklusi, sampai pada tugas akhir Scorpio. Beberapa persoalan-persoalan dalam kehidupan Scorpio sebagian terselesaikan, sebagian semakin terlihat jelas dan terang, sehingga inilah yang menjadi dasar Scorpio untuk melakukan revolusi di dalam kehidupannya. Beberapa persoalan-persoalan yang terselesaikan adalah proses Scorpio dalam dunia pendidikan. Jika Scorpio ada yang mengikuti pendidikan singkat, entah itu seminar untuk sertifikasi atau pendidikan formal, di periode bulan Juli ini mendapatkan hasil keputusan, entah itu kelulusan atau nilai, apapun itu, yang dampaknya merubah level pendidikan atau level keilmuan Scorpio. Semisal gelar Scorpio yang semakin bertambah atau keahlian Scorpio yang semakin bertambah. Kalau hal-hal yang terkait dengan warisan atau koneksi Scorpio dengan saudara kerabat, sepertinya akan ada komunikasi untuk melakukan upaya proses perubahan data-data ataupun peralihan, tapi ada penolakan dari Scorpio. Ada ungkapan ketidakmampuan Scorpio untuk menerima dilibatkan dalam persoalan ini. Kalau ada sebagian Scorpio yang memperjuangkan proses pencairan cover asuransi, maka pada periode ini ada pencairan dana asuransi yang Scorpio dapatkan. Atau memang persoalan ini terkait dengan asuransi seseorang atau asuransi Scorpio. Beberapa persoalan yang terselesaikan, maka itu artinya sudah selesai dan mungkin tidak akan muncul lagi di kemudian hari. Tetapi ada beberapa persoalan yang start awalnya
dimulai di masa transisi ini untuk dilanjutkan, diselesaikan di zaman era baru. Namun untuk menghadapi situasi itu, Scorpio mesti melakukan revolusi di dalam dirinya atau memang terbawa dengan situasi sehingga Scorpio melakukan revolusi di dirinya untuk menghadapi persoalan itu. Karena Scorpio yang dulu tidak lagi sama nantinya dengan Scorpio di zaman era baru. Mungkin orang-orang yang berhadapan dengan Scorpio berpikiran Scorpio adalah Scorpio yang dulu. Tetapi mereka salah karena Scorpio yang dihadapi mereka di zaman era baru ini sudah berbeda. Memiliki level pemikiran yang lebih tinggi, level analisis yang lebih tinggi, dan tidak mudah untuk dimanipulatif atau dimanipulasi. Oke, Scorpio. Revolusi yang terjadi dalam kehidupan Scorpio yang pertama dari minat, obsesi, ambisi, dan antusiasme Scorpio. Tadinya Scorpio memiliki ambisi yang cukup tinggi, obsesi yang cukup tinggi di dunia sosial untuk eksis, untuk mendapatkan pengakuan dari dunia sosial, networking, lingkungan, partner kerja, mitra kerja, pertemanan, atau ingin mendapatkan pengakuan dari anak-anak atau dari orang tua. Tapi ke depannya Scorpio memasuki era baru ini, Scorpio menarik diri dan lebih berfokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internal Scorpio. Scorpio melihat ada hal-hal yang nggak bisa diabaikan Scorpio, sehingga Scorpio melakukan revolusi di dirinya, berjanji untuk menghadapi masalah ini, untuk lebih berani, lebih percaya diri, mungkin dalam bentuk penentangan ataupun penolakan dari pihak-pihak yang mencoba mengganggu kestabilan hidup Scorpio. Dampak positifnya adalah Scorpio tidak mudah teracuni atau terpengaruh dengan sikap orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan Scorpio atau mengambil keuntungan dari Scorpio. Tetapi dampak negatifnya adalah Scorpio mungkin akan diasingkan atau dijauhi khususnya dari orang-orang yang terdekat dalam konteks kekerabatan. Scorpio semakin merasa asing dalam lingkungan keluarga, sehingga kurang adanya rasa betah atau tidak nyaman berada di dalam lingkungan keluarga. Ada juga persoalan-persoalan mengenai properti, atau warisan, atau aset, investasi dari seseorang yang Scorpio coba untuk selesaikan dengan keberanian, dengan minat, dengan ambisi, dan dengan antusias. Mungkin di masa sebelumnya Scorpio nggak berminat untuk menyelesaikan persoalan itu, tapi seperti mau nggak mau Scorpio mesti masuk dalam persoalan itu karena ada yang Scorpio lindungi. Kalau tidak Scorpio yang maju, mungkin seseorang yang posisinya lemah itu yang lebih dituntut atau menghadapi penekanan-penekanan sehingga Scorpio lah yang maju untuk memproteksi dan menyelesaikan. Kemudian revolusi selanjutnya adalah Scorpio tidak lagi merasa tertekan dengan sikap pimpinan jika ini dalam lingkungan pekerjaan, tidak juga merasa tertekan atau mudah terancam atau mudah tersudutkan dengan sikap orang-orang yang berusaha untuk mendominasi Scorpio. Karena Scorpio menyadari apa yang ideal untuk Scorpio. Scorpio menyadari kalau Scorpio lah yang mesti memperjuangkan keadilan untuk diri dan kehidupan Scorpio. Sehingga sikap idealisme Scorpio muncul untuk memutus tekanan dan dominansi orang-orang di dalam kehidupan Scorpio. Dan revolusinya, Scorpio sudah lebih bisa mendominasi diri dan sudah lebih tahu apa yang terbaik, apa yang pantas untuk Scorpio saat ini dan untuk masa depan. Scorpio juga sudah memahami cara untuk menyayangi diri sendiri dan cara untuk tetap berada dalam hubungan koneksi yang aman. Dan dalam dunia sosial, relationship, pertemanan, Scorpio sudah lebih bisa mendominasi diri, tidak lagi mudah terpengaruh oleh pendapat atau oleh tindakan, hasutan dari lingkungan networking atau dunia sosial. Ada tindakan-tindakan dan action yang dilakukan Scorpio, khususnya 3 tahun pertama, yaitu membangun kestabilan emosional baru dalam dunia sosial, organisasi, ataupun komunitas pertemanan dan relationship.
Dan ada juga tindakan-tindakan Scorpio untuk masa depan terkait dengan harta, investasi, ataupun hasil kerja keras Scorpio. Kemudian di zaman era baru ini juga Scorpio seperti berada di antara dunia imajinasi, spekulasi untuk masa depan dan juga dunia pemikiran logika Scorpio, khususnya mengenai anak atau generasi atau hubungan relationship. Sebagian Scorpio yang berada dalam situasi perceraian dan ada konflik hak asuh anak, ada upaya Scorpio untuk lebih bertanggung jawab kepada anak dan mengambil dominansi perawatan ataupun tanggung jawab untuk anak atau generasi. Tapi bagi Scorpio yang belum memiliki anak, mungkin ada kepikiran di zaman era baru ini nantinya untuk mengadopsi anak. Nah, jadi inilah dia antara dunia imajinatif dan juga dunia logika. Ada hal-hal yang Scorpio pikirkan, Scorpio spekulasikan untuk masa depan Scorpio sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan Scorpio bisa terpengaruh dengan imajinasi Scorpio, mengesampingkan realiti dan logika. Namun bagi sebagian Scorpio jika memang ini adalah keputusan yang sudah bulat Scorpio ambil, sikap tanggung jawab Scorpio memang tidak diragukan. Dan silahkan lanjutkan keputusan Scorpio yang terkait dengan anak atau generasi. Kemudian bagi sebagian Scorpio yang berada dalam situasi relationship, ada upaya Scorpio untuk mendominansi hubungan sehingga ada sikap, tindakan, ataupun keputusan Scorpio untuk memperjelas hubungan relationship ini untuk masa depan. Kemudian revolusi selanjutnya, dan ini bisa Scorpio jalani dalam waktu yang sangat panjang, yaitu revolusi sikap karakter Scorpio dalam menjalani koneksi hubungan rumah tangga antara Scorpio dengan pasangan pernikahan atau antara Scorpio dengan partner relationship atau seseorang yang cukup dekat dalam kehidupan Scorpio. Sikap dominansi Scorpio sepertinya akan membuat jarak antara Scorpio dengan pasangan. Mungkin ada tuntutan pekerjaan, karir, profesi, bisnis, ataupun usaha yang membuat Scorpio semakin berjarak dengan pasangan. Misalnya LDR, long distance relationship, pasangan Scorpio di luar negeri, Scorpio di dalam negeri. Atau Scorpio di luar kota, pasangan Scorpio di dalam kota. Namun satu sisi ada cara Scorpio dalam menjalani relationship, ada perubahan Scorpio dari sikap, karakter Scorpio dalam menjalani hubungan pernikahan dan juga relationship. Seperti ada janji kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi juga tetap memberikan yang terbaik kepada diri, dan pemahaman-pemahaman ini dibawa dalam koneksi relationship atau pernikahan. Karena posisi Uranus berada di rasi Taurus, yaitu haus ketujuh Scorpio, maka ini ada kaitannya dengan sumber daya Scorpio dan juga investasi hasil uang aset bersama Scorpio dengan pasangan atau dengan partner atau dengan mitra atau dengan orang terdekat. Untuk awal-awal 2 hingga 3 tahun, Scorpio menjalani masa adaptasi di periode era baru ini, mungkin ada yang mengalami permasalahan ya, atau upaya-upaya, ini yang lebih tepat, untuk mendapatkan hak atau membagi harta bersama, atau upaya Scorpio untuk memperjelas investasi materi Scorpio atau investasi energi Scorpio dalam hubungan relationship, pernikahan, atau dengan orang terdekat. Ada juga kemungkinan sebagian Scorpio di zaman era baru nanti mengalami perubahan pasangan. Bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah, karena hubungan yang berjarak ini bisa membuat koneksi tidak stabil antara Scorpio dengan pasangan, sehingga bisa munculnya kehadiran orang ketiga di zaman era baru nanti. Scorpio juga merasa mudah jenuh, mudah bosan, atau seperti tidak tahu apa yang diinginkan dalam pernikahan atau dalam relationship. Mungkin juga ada sebagian Scorpio yang masuk pada circle bergonta-ganti pasangan. Ya, semoga Scorpio bisa menghindari karena godaannya cukup tinggi nih Scorpio.
di zaman era baru ini. Tapi sisi kebijaksanaan Scorpio ditunjukkan dengan Saturnus di house kelima ini cukup kuat untuk memandang masa depan Scorpio. Jadi saya yakin ketika munculnya banyak godaan dalam kehidupan Scorpio untuk menjalani hubungan relationship, Scorpio tetap punya prinsip yang tegas dan punya sisi kemandirian untuk melindungi diri Scorpio saat ini dan masa depan. Apapun tindakan-tindakan Scorpio. Kemudian revolusi selanjutnya dalam kehidupan Scorpio adalah pengejaran spiritualitas. Terlihat gitu berada di house ke-10. Ada tindakan-tindakan Scorpio, action atau perbuatan-perbuatan Scorpio di lingkungan pekerjaan yang terlihat tulus Scorpio berikan. Misalnya untuk membantu rekan kerja atau untuk membantu membangun perusahaan, menyukseskan tempat Scorpio bekerja. Ada pemikiran-pemikiran ya Scorpio harus memaksimalkan diri untuk melindungi tempat di mana Scorpio mendapatkan uang. Sehingga sisi proteksi Scorpio, pengabdian Scorpio, pandangan spiritualitas Scorpio sangat tinggi di profesi dan pekerjaan, bisnis ataupun usaha Scorpio. Dan Scorpio juga dalam pengejaran spiritual tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Namun satu sisi karena pekerjaan juga adalah bagian dari pengejaran duniawi termasuk kesuksesan, jabatan, ataupun pengakuan, ada rasa terputus untuk mendapatkan itu. Sehingga kalau Scorpio terlibat dalam bisnis, usaha, atau berada dalam lingkungan pekerjaan, di antara orang-orang yang sangat ambisius, ini membuat Scorpio bosan, jenuh, atau mengambil keputusan untuk menghindar, menjauh, kalau bisa resign. Tapi kalau tidak bisa ya ada sisi kesendirian, menjauh Scorpio dari partner, mitra, ataupun rekan kerja yang punya ambisi sangat tinggi di dunia pekerjaan Scorpio. Scorpio lebih tertarik bekerja di balik layar. Mungkin ada sebagian Scorpio nantinya di zaman era baru mengembangkan aplikasi ataupun berhasil di sebuah aplikasi menjadi konten kreator misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya di balik layar sehingga sumber keuangan dan sumber pendapatan juga sumbernya dari transaksi m-banking ya. Dan ada juga sebagian Scorpio di zaman era baru nantinya berencana untuk melanjutkan pendidikan. Bisa jadi ini pendidikan formal atau sertifikasi. Jadi pendidikan formal atau sertifikasi yang sudah selesai, Scorpio menganggap perlu untuk meningkatkan skill, bakat, ataupun status pendidikan Scorpio dan peluangnya ada. Kesimpulannya, di masa era baru, revolusi yang terjadi dalam diri Scorpio adalah Scorpio lebih berani untuk menolak, memberontak, atau berhadapan dengan orang-orang yang selama ini menekan ataupun menuntut Scorpio. Sisi dominansi yang sangat kuat dalam diri Scorpio akan semakin meningkat, khususnya dalam dunia sosial, pertemanan, ataupun relationship. Ini juga akan membawa Scorpio pada keberhasilan untuk mendapatkan posisi di dalam suatu komunitas ataupun organisasi dan pertemanan. Sikap dominansi ini membuat orang-orang di lingkungan Scorpio merasa Scorpio pantas untuk menjadi pemimpin. Hubungan relationship ataupun pernikahan yang apabila terputus atau mengalami hubungan jarak jauh masih bisa untuk dipertahankan apabila Scorpio masih tetap mengharap untuk bisa bertahan dalam hubungan relationship. Tapi kalaupun sudah dipertahankan toh tidak bisa, maka peluangnya untuk Scorpio mengganti pasangan itu sangat kuat. Sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk Scorpio menemukan pasangan yang baru. Minat dan jalan spiritualitas Scorpio mengemban tugas mulia sehingga pengabdian Scorpio cukup tinggi untuk menunjukkan ketulusan ataupun pengabdian di pekerjaannya, profesi, ataupun kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Sehingga ini akan membuat Scorpio bersinar di zaman era baru. Oke, Scorpio, saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman-teman Scorpio lain yang membutuhkan bacaan ini. Jangan lupa di like, komen juga ya. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini.
Sehat selalu dan berkelimpahan. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.